berjalan bersama Tuhan. Alangkah indahnya di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Kalau kita di dalam Tuhan, indah sekali. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau luar biasa Tuhan, Engkau yang terhebat. Tuhan Yesus selalu menjaga setiap kita. Tuhan akan memelihara kita dan menolong setiap kita. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku.
hidupku akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan melindungi. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom teman-teman. Jangan lupa di bulan Maret ada ACH Night Prayer yang diadakan pada tanggal 10 dan 24 Maret pada jam 7 malam melalui link Zoom seperti yang tertera di bawah ini. See you and God bless you. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Selamat sore. Om senang sekali pada hari ini bisa membagikan firman Tuhan kepada anak-anak semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh lagi berbakti di dalam acara Bible Study for Kids. Tuhan, urapi Om Guan Chun yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga semua anak-anak yang ada di rumah. Hamba-Mu percaya kuasa Tuhan akan bekerja dimanapun anak-anak berada. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan
Amin. Anak-anak, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan, nah anak-anak bisa baca ya. Judulnya adalah Eutikus. Apa Om? Tikus. Oh bukan tikus, tapi Eutikus. Eutikus itu apa Om? Makanan apa? Eutikus itu seperti apa? Nah anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Eutikus ada ditulis di dalam Kisah 20 ayat 7 sampai 12. Eutikus ini adalah seorang pemuda. Nah, nanti anak-anak akan dengarkan ya, bagaimana dan siapakah Eutikus ini. Anak-anak tahu bahwa Rasul Paulus itu suka menginjil sampai jauh kemana-mana. Kali ini Rasul Paulus sudah sampai di Filipi, terus menyeberang ke Troas. Nah, sekarang Rasul Paulus ada di kota Troas. Pada hari terakhir di kota Troas, Rasul Paulus akan melanjutkan lagi perjalanannya untuk memberitakan Injil. Pada hari yang terakhir di kota Troas, Rasul Paulus mengajar murid-murid sampai lama, sampai malam. Di ruangan itu penuh dengan orang. Mereka mendengarkan firman Tuhan dari Rasul Paulus. Mereka mendengarkan di lantai 3. Dan di situ ada seorang pemuda. Pemuda ini duduk di pinggir jendela. Mungkin di pinggir jendela itu anginnya, angin malam mulai berhembus. Dan dia mulai ngantuk. Apalagi Rasul Paulus tidak berhenti-berhenti menyampaikan firman Tuhan. Dia mulai ngantuk. Tiba-tiba terlelap. Dan ketika sudah terlelap, apa yang terjadi? Wow, dia jatuh dari lantai 3 itu. Bek. Wah, orang-orang kaget semua. Suara apa itu? Mereka lihat dari jendela. Wah, ternyata Eutikus jatuh. Dan mereka turun dan mereka melihat ternyata pemuda ini sudah mati. Kemudian Rasul Paulus juga ikut turun sampai di dasar. Ketika itu dia lihat, wah ternyata pemuda ini sudah mati. Lalu Rasul Paulus mendekat dan mendoakan. Ternyata anak itu bangkit lagi. Karena itu Rasul Paulus berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Oh luar biasa, kuasa Tuhan dinyatakan dan orang-orang bersuka cita. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan lagi. Dia memberitakan firman Tuhan sampai tengah malam, sampai subuh, sampai fajar menyingsing. Dan kemudian Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya. Dan orang-orang semua bersuka cita karena mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kuasa Tuhan dinyatakan. Ada orang yang mati dibangkitkan. Eutikus yang jatuh mati, Eutikus dibangkitkan. Luar biasa. Puji Tuhan anak-anak. Kita melihat. Om teringat ada ayat yang bagus. Di dalam Amsal 5 ayat 14. Ya. Amsal 5 14 Om baca. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Ini menceritakan satu orang, biarpun di tengah-tengah perhimpunan orang-orang yang benar. Mungkin satu orang itu ada di dalam gereja, tapi orang yang di dalam Amsal 5:14 ini, dia terhilang. Di tengah-tengah perhimpunan orang benar, dia terhilang. Ini juga menceritakan seperti Eutikus. Eutikus ini di tengah-tengah kebaktian yang luar biasa. Satu kebaktian kebangunan rohani yang disampaikan oleh Rasul Paulus sendiri. Oh luar biasa. Tapi Eutikus duduk di tempat yang nyaman, di pinggir jendela, angin berhembus, lalu ngantuk. Waduh, firman Tuhannya terlalu lama. Bosen aku
aku ngantuk. Dan akhirnya dia terlelap dan jatuh mati. Demikian juga ada orang-orang yang dalam pelayanannya, di dalam ibadah, di dalam kebangunan rohani. Oh, semua bersuka cita. Tapi orang ini mati rohaninya. Om akan lanjutkan ya. Mungkin anak-anak bertanya, Eutikus itu apa sih artinya? Eutikus itu terdiri dari dua kata. Eu itu artinya baik, bagus. Kemudian tikus, bukan tikus ya, artinya beruntung. Jadi Eutikus adalah orang yang beruntung. Nah, nanti kita lihat ya, beruntung. Memang pada waktu jatuh rasanya sial. Tapi Tuhan bangkitkan Eutikus, dia beruntung. Kita melihat Eutikus mati secara rohani. Dia mungkin bosan mendengarkan firman Tuhan. Dan dilanjutkan dengan mati secara jasmani. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan satu kali lagi. Nah ini, Eutikus ini adalah orang yang beruntung. Masih punya kemurahan Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan satu kali lagi. Mungkin dia mati secara rohani, mati secara jasmani, Tuhan bangkitkan. Nah, kita akan melihat ya. Jadi Eutikus ini, dari cerita ini, anak-anak bisa membayangkan ini menceritakan tentang kita mencintai firman Tuhan. Kalau satu orang mencintai firman Tuhan, itu tergantung dari penilaiannya. Kalau orang itu mencintai firman Tuhan, maka dia akan merasa butuh. Dia akan menghargai firman Tuhan. Kalau dia menghargai firman Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan oleh guru sekolah minggu atau oleh pendeta, dia akan fokus. Karena ini berharga bagi dia. Karena itu dia perhatikan sungguh-sungguh. Beda dengan orang yang tidak mencintai firman Tuhan. Dia tidak merasa butuh. Karena itu kalau dengarkan firman Tuhan, ya firman Tuhan dia remehkan. Dia omong-omong dengan temannya. Dia dengarkan firman Tuhan, ya tapi sambil lalu. Mungkin badannya ada di sekolah minggu. Tapi pikirannya lagi melayang-layang, melamun. Ditegur sama gurunya, Adi, dengarkan firman Tuhan. Dia diam lagi, matanya tertuju kepada gurunya. Tapi dia sekarang sudah mulai ngantuk. Adi, ayo jangan ngantuk. Dia bangun lagi. Karena dia tidak merasa butuh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, saya sudah tahu ceritanya. Dia meremehkan. Apalagi sekarang ada HP. Ya, ayo baca Alkitab. Kemudian tidak bawa Alkitab tapi pakai HP. Nah, dia baca. Ternyata yang dibaca bukan Alkitab, tapi WA. Dia lihat YouTube. Dia meremehkan firman Tuhan. Sampai firman Tuhan selesai, sekolah minggu selesai, gereja kebaktian sudah selesai, dia main game. Ini adalah orang yang meremehkan firman Tuhan. Jadi tergantung daripada kita menilai firman Tuhan seperti apa. Contohnya Daud. Daud itu sangat menghargai firman Tuhan. Dan Daud itu mengatakan, firman Tuhan ini kegemaranku. Firman Tuhan ini kesukaanku. Dan Daud mengatakan bahwa firman Tuhan itu seperti emas. Jadi berharga. Ya, kalau kita punya emas, itu kaya. Demikian juga kalau kita punya firman Tuhan, rohani kita juga kaya. Itu. Jadi yang pertama adalah tergantung dari penilaiannya kita. Yang kedua, kalau satu orang mencintai firman Tuhan, maka mata rohaninya akan terbuka. Ketika dia baca firman Tuhan, mengerti. Ketika gurunya menyampaikan firman Tuhan, dia bisa
paham. Oh iya, Tuhan menyuruh aku jujur. Tuhan meminta aku mengampuni temanku. Anak ini mengerti. Mata rohaninya dibuka oleh Tuhan. Tapi kalau satu orang tidak mencintai firman Tuhan, maka mata rohaninya itu tertutup. Kalau tertutup, ya dia tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kalau kita bisa tahu kebenaran itu, maka kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita, melepaskan kita, memberikan sukacita dalam hidup kita. Tapi satu orang yang meremehkan firman Tuhan, firman Tuhannya tertutup. Guru itu ngomong apa? Aku tidak ngerti. Dia baca firman Tuhan, baca Alkitab di rumah. Apa ini saya tidak mengerti. Memang ada bagian-bagian firman Tuhan yang sulit. Tapi anak-anak berdoa, Tuhan ini apa artinya ya? Diberi tanda, dicatat. Nanti pada waktu sekolah minggu ditanyakan. Tante, Om, ayat ini bunyinya ini, artinya apa ya Om? Saya kok kurang ngerti. Nanti omnya, tantenya akan menjelaskan. Itu adalah orang yang punya kesukaan dalam firman Tuhan. Tapi kalau orang tidak punya kesukaan, ya sudah, aku tidak ngerti ya sudah. Nah, anak-anak jangan begitu. Mata rohani itu akan dicelikkan oleh Tuhan. Tuhan berkata dalam Amsal 20 ayat 12 bahwa mata dan telinga, ini bukan hanya mata dan telinga secara jasmani, tapi mata dan telinga secara rohani Tuhan akan bukakan. Dan firman Tuhan akan disingkapkan, terbuka, kita mengerti. Oh, sukacita. Kalau anak-anak mengerti firman Tuhan, hidupnya anak-anak itu luar biasa. Kita bisa jalan sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Anak-anak mau ya? Kalau anak-anak mencintai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu begitu indah, begitu luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi ya. Sekarang pokok yang ketiga. Apa yang ada bagi orang yang mencintai firman Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan. Jadi kalau anak-anak mencintai firman Tuhan, anak mengertinya sekian. Tuhan akan tambahkan. Ditambah lagi. Kebaktian lagi, tambah mengerti. Sekolah minggu lagi, tambah mengerti lagi. Akhirnya dalam 1 tahun, anak-anak mengerti banyak. Lewat tahun bertahun, anak-anak mengerti firman Tuhan. Ya, mungkin tentang kejujuran, mungkin tentang rendah hati, mungkin juga tentang mengasihi, tentang mengampuni. Anak-anak mengerti banyak. Sebab ditambahkan. Tapi kalau orang yang tidak suka firman Tuhan mengatakan apa yang ada diambil. Mungkin dia punya sedikit pengertian firman Tuhan, diambil, habis. Om akan ceritakan di mana ada Marta dan Maria. Ingat ya, Marta dan Maria. Kalau Marta itu sibuk, bagus melayani Tuhan, tapi tidak suka firman Tuhan. Kasihan. Kalau Maria senang dengarkan firman Tuhan. Dia duduk di bawah kaki Yesus dan dia dengarkan setiap Yesus memberi nasihat. Dia dengarkan, dia masukkan dalam hati. Itu Maria. Nah, beda ya antara Maria dan Marta. Kalau Marta ini kurang suka firman Tuhan, maka itu Tuhan menegur di dalam Lukas 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi beda dengan Maria. Maria itu kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan Tuhan berkata di dalam Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Maria tambah lama tambah mengerti. Tidak diambil. Justru ditambahi.
dia mengerti banyak, dan hidupnya berbuah-buah. Ingat ya, cerita tentang penabur, di mana menaburkan di tanah yang subur, itu bisa berbuah 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Makin lebat dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, ya anak-anak. Karena itu dorong anak-anak untuk mencintai firman Tuhan. Ya, perhatikan dengan baik-baik. Kalau perlu dicatat, ya. Kalau perlu mungkin ya diberi tanda-tanda. Kalau tidak mengerti, tanyakan kepada gurunya masing-masing. Kalau tidak mengerti, simpan dalam hati. Tuhan, ini apa artinya ya? Nanti satu kali Tuhan akan bukakan. Mungkin sekarang belum dibukakan. Lewat pembacaan firman Tuhan yang rutin, maka satu kali tiba-tiba, pling, oh bisa tahu. Sebab Roh Kudus itu adalah guru privat. Ulang lagi ya. Roh Kudus itu akan mengajarkan anak-anak kepada segala kebenaran. Termasuk juga firman Tuhan yang sulit-sulit, yang tidak bisa dimengerti, yang mungkin anak-anak masih bingung, masih ragu-ragu. Roh Kudus akan meyakinkan dan Roh Kudus akan membukakan. Yang penting kuncinya adalah cinta firman Tuhan. Jadi firman Tuhan pada kali ini adalah cerita tentang sikap hati kita. Sikap hati ini penting. Kalau sikap hatinya sudah, aduh, tidak suka firman Tuhan. Males aku ke gereja. Males aku berdoa. Males aku baca firman Tuhan. Dia meremehkan firman Tuhan. Akhirnya hidupnya sia-sia. Tapi kalau kita punya sikap hati yang benar, aku rindu firman Tuhan. Oh, senang sekali ya baca firman Tuhan. Oh, hatinya bergelora sambil berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini saya sudah baca firman Tuhan di dalam Lukas 1 sampai Lukas 3. Terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan kau baik. Masukkan firman Tuhan dalam hatiku. Oh, hati ini bisa bersukacita. Luar biasa. Sekarang kita akan masuk di dalam pokok yang keempat. Nah, ketika mencari, bagi orang-orang yang mencintai firman Tuhan, ini dia akan mencari dengan cinta, dengan sukacita, dengan penuh gairah, dengan penuh kehausan. Dia mencari, dan dia akan menemukan. Tapi beda dengan orang yang tidak suka firman Tuhan. Pas dia mendapat kesusahan, dia mencari firman Tuhan karena terpaksa. Maka tidak menemukan. Jadi beda antara orang yang dengan sukacita, dengan cinta kepada Tuhan, dia akan menemukan. Ingat ya, dalam Matius 7 ayat 7. Kalau kita mencari, kita akan menemukan. Kalau satu orang tidak suka firman Tuhan, dia mencari dan tidak akan menemukan. Om baca ya, di dalam Amos 8 ayat 12. Dikatakan, mereka akan mengembara. Artinya jalan ke sana kemari, sampai dari laut ke laut, menyeberang samudra. Dan dia menjelajah sampai utara, sampai timur. Tujuannya mencari firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tidak didapatkan. Ini adalah keadaan pada akhir zaman. Ketika sekarang tidak sungguh-sungguh mencari firman Tuhan, firman Tuhan tidak dibutuhkan. Maka satu kali ketika ketinggalan, seperti 5 gadis yang bodoh. Ketinggalan. Di dalam Amos ini juga ceritanya sama. Ini adalah orang-orang yang ketinggalan. Orang-orang yang sungguh-sungguh sudah diangkat oleh Tuhan. Ini 5 gadis yang bodoh. Ini ketinggalan. Wah, sekarang dia butuh firman Tuhan. Karena ketinggalan, dia cari firman Tuhan, tidak bisa didapatkan. Tidak ada lagi. Tidak bisa dimengerti. Oh, kasihan orang seperti ini. Karena itu, anak-anak, Om berdoa supaya kita rindu firman Tuhan. Sungguh-sungguh, ya, mumpung kita diberi kesempatan sama Tuhan. Ya, kita bisa beribadah. Sekolah minggu masih bisa jalan, ya.
Apalagi nanti pada waktu akhir zaman. Orang-orang yang ketinggalan itu, antikris akan menguasai dan tidak ada lagi gereja. Orang-orang yang ketinggalan menderita sekali. Oleh karena itu, sekarang adalah zaman anugerah. Jangan disia-siakan. Kita mau sungguh-sungguh, mau percaya kepada Tuhan, bertobat, dan cintai firman Tuhan. Kalau minggu lalu, ceritanya apa ya? Judulnya tentang Sabat. Sabat itu adalah kita memberikan waktu bagi Tuhan. Baik Sabat mingguan, kita sediakan hari khusus, yaitu hari Minggu, untuk beribadah. Selain itu juga ada Sabat harian, di mana kita juga menyediakan setiap hari. Pada waktu pagi, kita berdoa, membaca firman Tuhan, kita hidup ya indah di hadapan Tuhan. Maka hidup ini menjadi berbuah-buah. Beda dengan orang yang tidak punya Sabat. Dia meremehkan waktu-waktu teduh bersama Tuhan. Ya, dia langsung sibuk sekolah. Mungkin dia akhirnya tidak ke gereja. Oh, ke gereja kan gampang. Minggu depan masih ada, sekolah minggu masih ada. Dia meremehkan. Orang yang meremehkan Sabat, dahsyat anak-anak. Satu kali dia akan ketinggalan. Oleh karena itu, sekarang ini adalah zaman anugerah. Satu kesempatan kita mau sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh untuk membaca firman Tuhan, sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka anak-anak rohaninya akan bertumbuh makin indah. Kita akan lihat ya, di dalam pokok yang kelima, yaitu konsekuensinya. Artinya akibatnya apa ya? Bagi orang yang mencintai firman Tuhan, maka orang ini akan dikenyangkan. Oh, luar biasa. Hidup ini bukan hanya jasmani saja, tapi juga ada tubuh secara daging, ada roh juga. Dan orang yang tidak suka firman Tuhan, akhirnya kelaparan. Beda ya, kalau kita makan nasi kenyang, itu tubuh jadi sehat. Anak-anak bisa bertumbuh, badannya juga kuat. Tapi kalau orang kelaparan, akhirnya dia lemah. Kemudian dia sakit, akhirnya mati anak-anak. Kasihan. Ini selain jasmani juga rohani. Dahsyat anak-anak. Kita melihat dalam Matius 4 ayat 4 ya dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah roti bagi jiwa kita. Yesus itu adalah roti kehidupan. Jiwa ini harus diberi makan juga. Kalau tubuh makan nasi, jiwa ini adalah firman Tuhan yang kita baca. Ini adalah roti kehidupan sehingga menjadi kenyang. Ada kisah di dalam 1 Raja-Raja 19 ya. Waktu itu Elia. Elia ini sebenarnya adalah nabi yang hebat. Baru saja dia melakukan kebangunan rohani yang luar biasa. Elia sanggup menurunkan api dari langit. Dan api itu turun membakar mezbahnya. Oh, luar biasa. Orang-orang Israel bertobat semuanya. Ini nabi yang hebat, melakukan kebangunan rohani yang luar biasa. Tapi kemudian Elia rohaninya lemah. Dia takut karena dikejar-kejar oleh Isabel. Aduh, dia takut dan kemudian aku lebih baik mati saja. Nah, dia sudah putus asa. Tapi kalau anak-anak baca ya, Tuhan beri roti. Tuhan beri air. Dan ketika dia makan, dia minum. Satu kali, malaikat bangunkan lagi. Untuk kedua kali ya, makan roti dan minum air. Dan ketika dia sudah makan dan minum, oh tubuhnya segar. Dan dia sekarang bisa berjalan, berlari sampai ke gunungnya Allah. Luar biasa. Ini menceritakan bahwa biarpun kita sudah melayani seperti Elia, hebat dipakai Tuhan. Tapi tetap rohani perlu diisi dengan firman Tuhan. Ini roti kehidupan dengan sukacita Roh Kudus. Sehingga rohani menjadi kuat.
Jadi tidak ada orang kebal. Oh, aku ini kebal. Biarpun itu orang itu badannya besar. Oh, aku ini kebal. Tidak makan 40 hari, 40 malam. Akhirnya juga lemah. Demikian juga orang yang merasa hebat, rohaninya hebat, pelayanannya hebat. Tapi kalau dia tidak makan makanan rohani, tidak baca firman Tuhan dan tidak berdoa, akhirnya juga rohaninya juga loyo. Seperti Elia. Tapi ketika makan, minum 2 kali, oh luar biasa. Mengapa 2 kali? Ini menceritakan bahwa hari-hari ini, di akhir zaman, Tuhan akan mencurahkan firman Tuhan. Itu akan dibukakan. Firman Tuhan akan dilimpahkan. Ini adalah seperti hari ke-6. Anak-anak ingat ya, minggu lalu cerita tentang Sabat. Nah, di mana pada hari pertama orang Israel memungut 1 gomer mana. Hari kedua 1 gomer. Hari ketiga 1 gomer. Hari keempat, hari kelima 1 gomer. Tapi pada hari ke-6 berapa gomer? 2 gomer. Oh, banyak. Mana itu cerita tentang firman Tuhan. Demikian juga hari-hari ini seperti hari ke-6. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, firman Tuhan. Dan kita bisa mengumpulkan firman Tuhan. Begitu banyak. Jadi Tuhan akan memberikan kelimpahan firman Tuhan. Dan anak-anak akan dikenyangkan. Tapi kalau orang tidak suka firman Tuhan, rohaninya akan kelaparan, lemah, sakit, dan akhirnya mati. Om bacakan ya di dalam Amos 8 ayat 11-13. Sesungguhnya waktu akan datang pada akhir zaman. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi akan ada satu saat terjadi kelaparan. Yaitu orang-orang yang ketinggalan. Sebab hari-hari ini mereka meremehkan firman Tuhan. Dan dilanjutkan terus dia meremehkan firman Tuhan. 1 kali kesempatan habis ketika dia mencari firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ada. Ayat 13 ya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ya mereka mencari dan tidak menemukan. Akhirnya rohaninya lemah. Rohaninya sakit dan akhirnya rohaninya mati. Berapa banyak ya orang-orang yang rohaninya mati. Jangan sampai anak-anak rohaninya mati. Lewat Bible Study for Kids ini, mari kita mau sungguh-sungguh. Anak-anak juga pada waktu sekolah minggu. Sekarang sudah banyak yang onsite ya. Anak-anak hadir di sekolah minggu masing-masing. Ya, supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dan boleh dikuatkan. Rohani anak-anak boleh dikenyangkan dan boleh bertumbuh luar biasa. Karena itu, anak-anak harus berakar dalam firman Tuhan sedalam mungkin. Dan anak-anak akan bertumbuh setinggi mungkin. Kalau sudah bertumbuh, anak-anak akan berbuah selebat mungkin. Sekarang kita akan masuk dalam pokok yang terakhir ya, pokok yang ke-6. Bagi orang yang mencintai firman Tuhan, jalan hidupnya ini bersama dengan Tuhan. Seperti Daud, dia selalu bertanya-tanya akan Tuhan. Dia mendapat kekuatan dari Tuhan. Firman Tuhan seperti pelita bagi kakiku, suluh bagi jalanku. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau berjalan bersama dengan Tuhan, pasti berkat Tuhan itu turun. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka pertolongannya, mujizatnya, kesembuhannya, Tuhan akan berikan kepada kita. Oh, luar biasa. Tapi kalau orang itu tidak suka firman Tuhan, dia jalan sendiri. Aku bisa kok. Tanpa Tuhan aku juga bisa. Akhirnya salah jalan. Kita lihat ya di dalam Ulangan 28 ayat 1. Ini bagi orang yang mencintai firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu
akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi. Oh, luar biasa. Ini berkat Tuhan. Nanti anak-anak bisa baca ya, Ulangan 28 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan seterusnya. Ini cerita tentang berkat Tuhan. Dimulai dari ayat 1, dan ini dimulai dari ketika mencintai firman Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Dan taat, setia melakukan firman Tuhan. Ini kuncinya. Mengapa ditaruh di dalam ayat yang pertama ini? Lalu dilanjutkan dengan berkat, 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 berkat. Oh, luar biasa. Pastikan kalau anak-anak ini hidupnya diberkati oleh Tuhan. Cinta firman Tuhan. Baca, taati, sungguh-sungguh, dengarkan. Pasti tidak bisa tidak. Berkat Tuhan akan mengalir. Yang percaya katakan amin. Tapi orang yang tidak suka firman Tuhan. Seperti dalam Ulangan 28 ayat 15. Mulai dari ayat 15 ini, anak-anak akan baca tentang kutuk, 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 kutuk. Maka itu dimulai dari ayat 15. Baca ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Oh, dahsyat anak-anak. Ini kelihatannya remeh. Firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan? Tapi firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Mungkin orang mengatakan, wah hanya khotbah gitu aja. Apa sih? Tapi firman Tuhan itulah Yesus itu sendiri. Luar biasa. Maka itu tidak salah kalau kita ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Jalan pertama, cintai firman Tuhan. Kalau orang yang tidak suka firman Tuhan, maka hidupnya sia-sia. Dan akhirnya dia masuk di dalam neraka. Anak-anak, kita akan coba ya, ringkas ya. Yang pertama adalah tentang orang yang mencintai firman Tuhan, itu adalah orang yang merasa butuh. Dia akan menghargai dan dia akan fokus kalau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak cinta firman Tuhan, ya tidak butuh, meremehkan. Ini pokok ke-1. Pokok yang kedua adalah mata rohani akan terbuka kalau kita punya hati mencintai firman Tuhan. Mengerti. Tapi kalau tidak mencintai firman Tuhan, mata hati tertutup dan dia tidak mengerti apa-apa. Yang ketiga, apa yang ada itu akan ditambahkan kalau kita mencintai firman Tuhan. Tapi apa yang ada itu akan diambil dan akan menjadi habis kalau orang itu tidak mencintai firman Tuhan. Dan pokok yang keempat, kalau satu orang mencintai firman Tuhan, dia akan mencari dengan cinta, dengan sukacita, dengan bergairah, dia akan menemukan. Tapi kalau satu orang karena terpaksa, karena teman-temannya yang sungguh-sungguh sudah diangkat Tuhan, sekarang dia butuh firman Tuhan, dia cari, dan tidak menemukan apa-apa. Yang kelima, konsekuensinya. Orang yang mencintai firman Tuhan, dia akan kenyang, rohaninya sehat, rohaninya tumbuh, rohaninya kuat. Tapi orang yang tidak mencintai firman Tuhan, kelaparan, jiwanya haus, akhirnya lemah, sakit, gampang berbuat dosa, akhirnya dia mati secara rohani. Beda sekali. Pilihan ada dua. Kita mau pilih, aku mencintai firman Tuhan. Dan yang keenam, jalan hidup. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, kita jalan bersama dengan Tuhan, itu yang terindah. Berkat-berkat Tuhan akan mengikuti anak-anak. Tapi orang yang tidak mencintai firman Tuhan, dia jalan sendiri dan dia mengalami masalah demi masalah dan akhirnya dia hancur hidupnya. Sekali lagi, pilihan ada dua. Tapi dorong, Roh Kudus akan bekerja. Kita mau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Sekarang ulangi lagi. Eutikus mati rohaninya.
Akhirnya dia mati jasmani. Tapi Tuhan masih beri kesempatan satu kali lagi. Dia bangkit. Tapi hari ini Tuhan berkata, ada Eutikus. Orang-orang yang mati secara rohani tidak suka firman Tuhan. Sebelum mati secara jasmani, mari bangkit. Sebab hari ini Tuhan beri kesempatan. Tidak kebetulan kalau firman Tuhan dibentangkan tentang Eutikus. Tidak kebetulan kalau anak-anak setel YouTube ini, Bible Study for Kids. Tidak kebetulan kalau anak-anak dengar tentang Eutikus ini. Eutikus zaman sekarang. Orang-orang yang mati secara rohani sebelum engkau mati secara jasmani. Hari ini Tuhan masih beri kesempatan untuk bangkit dari tidur. Untuk bangkit dari mati. Dan anak-anak kita semua berkobar-kobar bagi Tuhan. Jangan seperti Eutikus dan akhirnya dia mati. Kita tidak perlu mengalami itu. Tapi semuanya boleh mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh luar biasa. Eutikus inilah orang yang beruntung. Sebab dia mendapat kesempatan dari Tuhan. Demikian juga anak-anak. Anak-anak adalah orang yang beruntung. Sebab dapat firman Tuhan. Boleh ditegur oleh firman Tuhan. Dan kita boleh bangkit. Jangan sampai mati secara rohani. Kita akan baca ayat hafalannya yang ada di dalam Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya, upahnya, mahkotanya. Yang percaya katakan amin. Oh, luar biasa anak-anak. Jelas sekali dalam Amsal 13 ayat 13 ini ada dua pilihan. Orang yang meremehkan firman Tuhan atau orang yang taat. Pilihlah orang yang cinta firman Tuhan. Dan taat. Pasti hidupnya anak-anak diberkati oleh Tuhan. Sekolahnya, orang tuanya, masa depannya, masa depan yang gilang gemilang. Luar biasa. Anak-anak, kita akan berdoa ya sama-sama. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Eutikus Tuhan. Tuhan, biar kami semua mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baik berdoa, baik membaca firman Tuhan. Tuhan berkati supaya firman Tuhan ini masuk dalam hati kami. Bukan hanya sekedar di otak kami, tapi hati kami boleh bergelora mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian ini. Sekarang kita angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kita semua, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.